mungkin adik-adik wartawan juga pernah dengar ya. Pernah ada ya LSM yang menelpon dan mengirim undangan supaya Bapak siap enggak? Mereka ada punya pemikiran untuk memindahkan kota Larantuka ke pulau yang lain. Ya pasti ya Pulau Adenara karena pulau yang lebih besar kan. Karena alasannya Larantuka sempit, memanjang, tidak bisa berkembang. Saya bilang, adik mohon maaf, saya tidak ada punya pemikiran dalam benak saya ini untuk memindahkan Flores Timur. Kenapa? Kita punya anggaran saja terbatas. Apalagi anggaran ini pendapatan asli daerah kita ya. APBD kitanya hanya 1 triliunan lebih sedikit ya. Sedangkan APBD kita, pendapatan asli daerah kita itu sekitar harusnya kalau nilainya itu 40-50 M. Tapi kadang-kadang didongkrakkan seolah untuk bisa ada hal lain. Jadi saya bilang kalau ditanya untuk memperluas kota Larantuka dan menatanya, yes. Jadi kalau untuk memindahkan tidak, tapi kalau untuk memperluas, ya. Dan itu banyak LSM itu sudah ada yang memberi dukungan. Maksud saya punya impian bersama pasangan itu ibu kota Flores Timur, di tengah-tengahnya itu berdiri sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Ilemandiri. Jadi semua desa-desa yang mengitari Larantuka, Ilemandiri itu dia akan dijadikan menjadi bagian daripada ibu kota Larantuka. Maka yang tadinya misalnya dia desa Rian Kemie, dia desa Badu, itu nanti akan kita akan tingkatkan statusnya menjadi kelurahan, sehingga kita akan mendapatkan skop yang lebih bagus lah untuk pembangunan daripada Flores Timur, khususnya nih ibu kota Larantuka. Contoh di bidang olahraga dari Pasaka, kita sudah lihat sendiri Braille Center yang di bawah. Aduh, mengerikan, kita habis dengan miliaran hanya tanggul lalu tanah yang rata yang kalau kita hitung untuk bangunan sebuah stadion aja belum cukup, belum lagi bangunan sebagainya. Lalu daerah rawan, zona merah. Tetapi dengan kita memperluas ibu kota Larantuka, kita bisa mendapatkan misalnya tanah yang datar, yang bagus, tidak di dalam kota Larantuka yang sekarang ini, kan bisa jadi Watuwiti atau bisa juga di tempat yang lain dikelilingi oleh Gunung Ilemandiri dengan biaya yang terbesar. Nah dengan itu hanya baru satu contoh. Dengan itu kita memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat keramaian bukan hanya di dalam kota Larantuka, tapi keliling di tempat lain. Sehingga orang kalau kami mau pergi nonton bola, kita siapkan stadion yang bagus, rata yang tidak perlu biaya habis untuk cut and fill aja, tapi sudah bisa dibangun sarana prasarananya. Dan Pak Sakat sudah menjadi orang yang ikut membangun stadion 99 di Leoleba. Itu bukan hanya omongan, tapi itu adalah fakta karena dia kepala dinas PPO di sana. Begitu juga saya bilang BLK yang saya ingin buatkan itu betul-betul didukung semuanya. Dan saya pernah baca di dalam itu juga ada yang berdukung. Bagaimana kita punya migran-migran yang keluar itu mereka tidak mendapatkan keterampilan, lalu tidak mendapatkan juga paspor dan sebagainya sesuai, semuanya ke Momere. Kenapa kita tidak pindahkan pelayanan ke sini sehingga mengurangi biaya dan sebagainya? Itu juga akan kita letakkan di sekitar ini. Jadi kota itu akan tersebar, dia punya tempat-tempat pelayanan publik dan lain sebagainya.